Halo, perkenalkan nama saya Mega dari jurusan Global Business Marketing. Saya merupakan ketua kelompok dari kelompok 2 dan berikut adalah anggota tim saya. Halo semuanya, nama saya Hendrik Sarimateano Sata Yudra. Panggil saja Arif. Saya dari Entrepreneurship Business Creation. Salam kenal semuanya. Halo, perkenalkan nama saya Martin Giva Luxmana, saya dari jurusan Entrepreneurship Business Creation. Saya Farizal Maulana dari Entrepreneurship Business Creation Malang. Halo, perkenalkan saya Hamid Rizky Ardianov, saya dari Entrepreneurship Business Creation Malang. Perkenalkan nama saya Selvina Bitip, jurusan Manajemen. Harga saham Credit Suisse anjlok 10% pada awal perdagangan Senin. Dipicu oleh runtuhnya Silicon Valley Bank yang memicu kekhawatiran tentang penularan yang lebih luas di industri perbankan. You saw Credit Suisse, the takeover by rival UBS. What does this mean for the overall investment landscape? Bank Sentral Swiss National Bank membukukan kerugian tahunan sebesar 132 miliar franc Swiss atau setara dengan 2.200 triliun rupiah sepanjang tahun 2022. Angka ini merupakan kerugian terbesar yang dialami Bank Sentral Swiss selama 115 tahun terakhir. Kerugian yang signifikan tersebut antara lain disebabkan oleh jatuhnya pasar saham dan pendapatan. Di sisi lain, penguatan mata uang franc juga berdampak negatif pada performa keuangan bank sentral ini. Seiring dengan kerugian yang diderita, Swiss National Bank dipastikan tidak akan melakukan pembayaran seperti biasa kepada pemerintah pusat dan juga daerah. Namun kerugian pada 2022 lalu dipastikan tak akan mempengaruhi arah kebijakan Bank Sentral Swiss karena Bank Sentral ini telah menaikkan suku bunga 3 kali tahun lalu sebagai upaya untuk menahan lonjakan inflasi. Nah, hari ini kita akan membawakan permasalahan mengenai perusahaan perbankan global Credit Suisse. Pada tahun 2019-2020, Credit Suisse mengalami permasalahan, yaitu adanya skandal mata-mata, yang dimana mantan bos wealth manajemen Iqbal Khan yang digadang-gadang sebagai perencana mata-mata tersebut. Sehingga CEO Credit Suisse Tidjane Thiam mengundurkan diri sebagai jabatan CEO-nya, yang digantikan posisinya oleh Kepala Unit Bank Swiss, Thomas Gottstein. Kita masuk permasalahan pada tahun 2021, di mana Archegos Capital dan Greensill Capital runtuh. Archegos Capital dan Greensill Capital mengalami kegagalan yang menyebabkan kerugian yang sangat besar. Archegos Capital dan Greensill Capital melakukan perdagangan dan sebuah perusahaan sektor keuangan yang sangat beresiko tinggi yang menyebabkan kerugian yang sangat signifikan. Kerugian tersebut memaksa Credit Suisse melakukan perombakan. Setelah kita membahas kerugian yang ditanggung oleh Credit Suisse yang disebabkan oleh Archegos Capital dan Greensill Capital, kita akan masuk ke kasus ketiga yang dialami oleh Credit Suisse adalah sebagai pelanggaran terkait dengan kepatuhan anti pencucian uang (AML). Bank ini dituduh tidak menjalankan prosedur yang memadai untuk mencegah pencucian uang dan aktivitas ilegal. Pelanggaran ini membahayakan reputasi Credit Suisse dan memicu penyelidikan oleh otoritas terkait. Bank ini harus menghadapi konsekuensi serius akibat kegagalan dalam mematuhi aturan yang ditegakkan oleh badan regulasi. Selain itu ada kasus terakhir di mana Credit Suisse dituduh sebagai kasus manipulasi pasar obligasi. Credit Suisse dituduh terlibat dalam praktik manipulatif yang bertujuan untuk mempengaruhi harga obligasi tertentu. Tindakan ini melanggar prinsip-prinsip pasar yang adil dan merusak kepercayaan investor serta reputasi bank. Kasus ini menyoroti perlunya transparansi dan integritas dalam praktik keuangan. Dari kasus yang sudah dijelaskan tadi, kita akan membahas mengenai penyelesaian kepada pihak-pihak yang terlibat. Mari. Penyelesaian kasus Credit Suisse dimulai dari eksekutif UBS yang menyebutkan pengambil alihan tak terduga atas saingannya Credit Suisse dalam penyelamatan bank terbesar sejak krisis keuangan global merupakan tonggak sejarah. Keputusan ini sekaligus menjadi tantangan besar bagi bank tersebut. Chairman Colm Kelleher mengatakan pengambil alihan ini sebagai penggabungan pertama dari dua bank yang penting secara global. Hal tersebut disampaikan dengan harapan bisa meyakinkan para investor. Hal ini juga berarti awal yang baru dan kesempatan besar di masa depan
untuk bank gabungan dan untuk pusat keuangan Swiss secara keseluruhan. Bulan lalu, pihak berwenang Swiss mengumumkan UBS akan membeli Credit Suisse dalam sebuah merger. Keputusan ini untuk membendung gejolak perbankan lebih lanjut setelah pemberi pinjaman yang lebih kecil berada di ambang kehancuran. Setelah bank kesulitan membayar deposito, pemerintah Swiss berpaling ke UBS yang setuju untuk membeli Credit Suisse senilai 3 miliar franc Swiss atau setara dengan 3,3 miliar US dollar. Sementara negara bagian Alpen memberikan lebih dari 200 miliar franc Swiss sebagai dukungan dan jaminan. Langkah ini tidak hanya membuat marah para pemegang saham, tetapi juga banyak orang di Swiss. Sebuah survei yang dilakukan oleh firma riset politik menemukan bahwa mayoritas warga Swiss tidak mendukung kesepakatan yang akan menciptakan sebuah lembaga keuangan dengan aset 2 kali lipat dari output ekonomi tahunan negara tersebut. Nah, setelah kita paham dan mengetahui penyelesaian dari kasus Credit Suisse, kita sudah sampai pada ujung pembahasan, yaitu analisis kasus dan masukan ataupun saran dari kami. Kami akan menjelaskan analisis kasus dan masukan dari kami terhadap permasalahan Credit Suisse dengan mengaitkan materi dari mata kuliah bisnis etik. Sesi 2, A Decision Making Process for Ethics. Teori pada sesi tersebut menjelaskan bahwa kita harus mempelajari proses pengambilan keputusan ini. Pendekatan pengambilan keputusan etis tidak menjamin satu jawaban konkret dan tegas untuk setiap keputusan. Artinya, akan ada evaluasi-evaluasi lain dari proses tersebut. Seperti pada Credit Suisse yang melakukan perombakan manajemen pada tahun 2021. Sesi 7, Ethical Decision Making, Technology and Privacy in the Workplace. Privacy. Credit Suisse tidak bersifat transparan, artinya manajemen internal bisa melakukan apapun yang mereka mau. Oleh karena itu, hal ini dimanfaatkan untuk skandal pencucian uang oleh koruptor. Runtuhnya Credit Suisse berfungsi sebagai pengingat yang penting dalam kemampuan beradaptasi dan daya tanggap dalam dunia bisnis. Jika kita bersatu untuk kerjasama dan memprioritaskan kesejahteraan karyawan, maka suatu organisasi akan menghindar dari jebakan dan memposisikan diri untuk sukses dalam lanskap kerja yang selalu berubah. Sesi 10, Ethical Decision Making, Corporate Governance, Accounting and Finance. Adanya insider trading, perdagangan sekuritas oleh mereka yang memiliki informasi pribadi orang dalam, memungkinkan mereka mendapatkan keuntungan dari membeli atau menjual saham. Credit Suisse mengambil informasi nasabah untuk memanfaatkan keuangan mereka. Setelah menonton video penjelasan tersebut, pasti kita berpikir, mengapa bank besar bisa kolaps? Ternyata, banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Hal yang bisa kita ambil dari kasus tersebut adalah menguatkan fondasi etika dalam berbisnis, apapun jenis bisnisnya. Dengan menghindari hal-hal yang melanggar etika, kita sudah melakukan prosedur dan regulasi dengan benar. Alhasil, tidak ada pihak yang dirugikan dan aturan yang dilanggar, sehingga menyebabkan bisnis yang sustainable. Beberapa masukan yang dapat kami berikan adalah 1. Struktur tata kelola yang kuat. Credit Suisse harus memiliki struktur tata kelola yang kuat untuk memastikan adanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan. 2. Kebijakan prosedur yang transparan. Credit Suisse harus memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas dan memastikan bahwa keputusan dan tindakan perusahaan didasarkan pada prinsip-prinsip yang adil dan bertanggung jawab. Ketiga, pengawasan risiko yang ketat. Kerangka kerja pengawasan risiko yang komprehensif untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Yang keempat, kepatuhan terhadap regulasi dan standar. Tunduk pada regulasi dan standar yang berlaku di yurisdiksi tempat mereka beroperasi. Yang kelima dan terakhir, pelaporan keuangan yang akurat. Menyediakan laporan keuangan yang akurat dan transparan kepada pemegang saham dan otoritas pengawas. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, Bank Credit Suisse berusaha untuk tetap menjadi pemain utama di industri keuangan global, memberikan nilai tambah kepada pelanggan, mengelola risiko dengan hati-hati, dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Sekian penjelasan terkait Credit Suisse dari kami. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.